Bagi kalian yang vegetarian, rendang pasti hidangan yang dihindari. Ya iyalah, rendang kebanyakan dibuat dari daging sebagai bahan bakunya. Tapi fams, rendang ini beda karena dibuat dari kangkung. Iya, sayuran yang biasa dibikin tumisan itu. Fams, rendang kangkung ini teksturnya mirip daging loh. Jenis kangkung yang diolah di sini bukan kangkung darat, tapi kangkung air yang merambat. Pokoknya kangkung ini disulap menyerupai paru, fams. Oh iya, kangkung di sini dibudidayakan dengan metode hidroponik. Itu loh teknik menanam dengan memanfaatkan air sebagai media tanam tanpa menggunakan tanah sedikit pun. Setelah dicuci sampai bersih, kangkung dipotong supaya mudah dihaluskan. Agar bentuknya padat, beri campuran telur dan tepung fams. Telur digunakan sebagai perasa dan perekat makanan. Kalau tepung untuk mendapatkan volume dan tekstur kangkung menjadi mirip daging. Penambahan daun pisang pada cetakan ini bisa menghasilkan aroma harum pada adonan kangkung loh. Lalu kukus deh. Proses ini bisa membuat tekstur adonan yang cair menjadi kental dan padat. Bentuknya deh seperti cake fams. Potong tipis-tipis seperti kalian memotong tempe ya. Ini nih yang paling penting. Adonan kangkung dimasak dengan bumbu rendang khas Minang. Masak sampai bumbunya meresap sempurna ya. Oh iya, bumbu rendang ini harus dipastikan sampai teksturnya benar-benar kering ya, biar tahan lama. Jadi deh rendang kangkungnya. Selamat makan. Widih, pilihan rasa pukisnya banyak juga nih. Ada keju, gula aren, red velvet, sampai tiramisu. Eits, ada juga loh pukis dengan rasa savory alias gurih. Misalnya daging sapi dan abon sapi. Rasanya pas di lidah. Fams, pukis adalah kudapan tradisional asli Indonesia. Teksturnya lembut dan bentuknya menggoda. Meski makanan jadul, pukis ternyata banyak peminatnya loh. Untuk menarik pembeli, pukis dari kota Solo ini lebih berwarna dan menggoda selera. Tapi yang unik sih, pukis ini terbuat dari campuran tape singkong. Bahannya nggak jauh beda dengan pukis biasanya, tapi ada tambahan tape singkong di dalamnya, fams. Sekarang kita bikin adonan basah dulu, fams. Telur dan gula yang harus diaduk sampai adonan mengembang dan kental. Kalau adonan sudah pucat, tambahkan tape singkong, fams. Pukis yang ini nggak perlu pakai ragi lagi ya, fams, karena sudah digantikan dengan tape singkong ini. Lanjut, masukin tepung terigu dan santan. Biar makin menggugah selera, beri perasa makanan. Kali ini kita pilih original, red velvet, pandan, dan coklat. Kalau sudah rata, adonan harus didiamkan sekitar 30 menit supaya mengembang. Baru deh adonan pukis siap tempur sama cetakan. Tinggal tuang aja, fams. Untuk sebuah kue tradisional, kue pukis ini punya bentuk yang unik. Setengah lingkaran alias bulan separuh. Hehehe. Kalau adonan udah setengah matang, kasih isiannya deh. Mulai dari potongan keju, kismis, sampai daging sapi. Lengkap pakai banget deh. Hehehe. Oh iya, kalau mau memanggang pukis sebaiknya pakai api kecil ya, biar matangnya rata dan gak gosong di luarnya. Kalau sudah matang, pukis siap diangkat. For your info nih, fams, pukis dikatakan modifikasi dari kue waffle, fams. Dulunya kue pukis nggak dikasih topping segala. Karena masyarakatnya kreatif, maka ditambahlah topping atau isian yang lebih beragam. So, kalian mau pilih pukis yang mana nih? Ada yang menarik lagi nih, bakpao mawar. Jangan kaget gitu dong, biasa aja kali. Hihihi. Si cantik bakpao mawar ini disebut dengan rospao. Lucu ya. Uniknya lagi, kudapan ini punya banyak rasa, jadi nggak bosen deh makannya. Dulu, fams, bakpao hanya dibuat warna putih dan berisi kacang hijau saja. Lama-kelamaan, kacang merah juga dipilih untuk isian bakpao. Nggak cuma bikin kenyang perut, kacang merah punya segudang nutrisi. Si merah ini dipercaya memiliki sumber protein yang bebas kolesterol dan rendah lemak, sehingga dipercaya bisa menjaga kesehatan jantung. Bahkan, kacang merah juga kaya serat dan bisa melancarkan pencernaan. Sakti ya manfaatnya. Uniknya lagi, bakpao dibuat dengan pilihan warna yang menarik mata. Tenang, warna yang digunakan aman untuk dikonsumsi kok, fams. Sebenarnya pembuatan bakpao mawar hampir sama dengan bakpao biasanya, tapi bakpao mawar ini punya trik khusus ketika dibentuk. Tambahan ragi bisa bikin tekstur bakpao jadi mengembang, fams. Ragi di dalam adonan bakpao bisa mengubah oksigen dan gula tepung menjadi karbon dioksida.
air, dan energi. Kalau udah nggak ada oksigennya, ragi baru bisa terfermentasi. Pokoknya, makin mengembang bentuk bapau, bisa makin gemesin deh. Hihihi. Saat dibentuk, adonan bapau wajib dikasih kertas roti ya, fams. Soalnya adonan bapau memiliki pori-pori tuh. Alas kertas ini bisa mencegah adonan bapau menjadi basah di bawahnya. Jadinya bapau bisa mengembang sempurna. Oh iya, bapau adalah makanan yang berasal dari masyarakat Tionghoa. Bak artinya daging babi dan pau berarti bungkusan. Maksudnya daging babi yang dibungkus, fams. Karena masyarakat Indonesia tidak biasa mengkonsumsi daging babi, maka bapau dikasih isian daging sapi atau ayam. Makin kesini, bapau makin berkembang, fams. Bentuk dan isiannya makin bervariasi, kayak bapau mawar ini. Unyu-unyu banget sih kaktusnya. Eits, jangan terjebak dulu, fams. Ini bukan tanaman kaktus, tapi cupcakes kaktus. Mirip banget sama tanaman kaktus aslinya ya. Cupcakes kaktus ini bisa dimakan loh. Biasanya dibuat dari buttercream, fams. Bahan untuk bikin adonannya masih sama kok dengan cupcakes yang kita kenal. Kita, fams, sudah terbiasa dengan istilah cupcakes untuk nama kudapan ini. Tapi di Australia, kue ini disebut dengan patty cake. Kalau di Inggris dikenal dengan istilah fairy cake. Biasanya, kue dihidangkan dalam ukuran besar dan dikonsumsi lebih dari satu orang. Tapi beda dengan cupcakes ini, fams, yang dikonsumsi oleh satu orang aja. Diperkirakan cupcakes muncul sekitar tahun 1900-an di Amerika Serikat. Disebut dengan cup karena bentuknya yang menyerupai cangkir atau mangkuk kecil. Agar menarik minat pembeli, cupcakes didesain sangat menarik. Misalnya, dikasih tambahan buttercream bentuk kaktus ini. Fams, buttercream adalah sejenis icing yang digunakan sebagai pelapis atau hiasan kue. Bikin flower buttercream kayak gini, banyak banget triknya. Contohnya, buttercream yang disemprotkan dengan cara memainkan mata sepuit dari bawah ke atas. Trik ini harus dilakukan secara berulang ya, supaya bentuknya menyerupai kaktus beneran. Kita juga harus telaten bikin flower buttercream, soalnya kelopak, daun, sampai batangnya dibuat satu persatu. Hasilnya dijamin gak mengecewakan. Gak hanya dibuat buttercream aja, fams, cupcakes juga dihias dengan fondant. Sekilas fondant ini bentuknya mirip Play-Doh alias plastik dough atau lilin mainan yang dipakai anak-anak. Bedanya fondant punya warna putih, fams. Supaya menarik, fondant harus ditambahkan pewarna. Nah, fondant ini juga mudah dibentuk sehingga bisa disesuaikan dengan karakter yang diinginkan. Tuh, hasilnya jadi cantik banget ya. Kalau yang tadi asinan legendaris, fams. Tapi gimana jadinya ya kalau asinan disulap jadi strudel? Iya, strudel yang sejenis pastry berlapis. Hidangan populer dari Austria pada abad ke-18. Unik banget ya. Biasanya sih strudel berisi buah apel, fams. Kalau di kota Bogor, strudel dikasih isian asinan. Widih, kebayang gak tuh kolaborasi kuliner tradisional dan Eropa yang bersatu? Strudel yang rasanya manis menjadi cenderung asam dan pedas. Pokoknya rasanya sama kayak asinan Bogor yang kita kenal itu. Bahkan ebi juga ikut dipakai dalam saus strudel loh. Fams, cara bikin adonan pastry berlapis ini harus memakai air es. Tujuannya sih untuk menstabilkan suhu panas adonan yang diakibatkan saat proses pengadukan. Jadi adonan gak gampang rusak saat dipanggang nanti. Oh iya, pastry yang digunakan untuk strudel jenis flow, fams. Cirinya adonan menjadi lebih tipis dan berlapis-lapis. Hasilnya bisa menciptakan tekstur adonan menjadi lebih renyah seperti jenis pastry yang digunakan untuk baklava. Fams, strudel ternyata menjadi hidangan istimewa untuk orang-orang penting di Kekaisaran Habsburg di Austria-Hongaria. Nama strudel diambil dari bahasa Jerman yang berarti pusaran. Hehehe, maklum deh, bentuk kue ini seperti ada gelombang pusarannya gitu, fams. Sayangnya belum ada data pasti kapan strudel ini muncul, fams. Yang jelas, tulisan tangan resep strudel tertua dan paling terkenal ditemukan pada tahun 1696. Kelihatannya adonan strudel ini emang tipis, fams. Tenang, pastry ini bakal mengembang dan berlapis kalau sudah dipanaskan kok. Nah, ini dia strudel asinan yang udah jadi. Cantik ya?
Ternyata strudel Bogor ini bisa tahan selama 7 hari dalam suhu ruangan, fams. Kalau disimpan di dalam lemari pendingin, daya tahannya lebih lama lagi tuh. Nggak cuma strudel Bogor aja, toko oleh-oleh ini juga menjual kudapan lainnya loh. Ada strudel talas dan strudel bakso. Segera diborong ya. Bagi-bagi dong manisannya. Kakak sendiri aja sih. Kalian pasti nggak nyangka, ini bukan manisan yang dibuat dari buah mangga atau jeruk. Tapi masyarakat Bengkulu biasa mengolah terong sebagai manisan. Jangan sepelein manfaatnya ya. Manisan terong ini bermanfaat untuk tubuh. Mengandung serat, kalium, vitamin C, vitamin B6, dan fitonutrien. Katanya bisa membantu menjaga kesehatan jantung loh. Kita intip cara bikinnya deh. Fams, terong masuk dalam jenis tumbuhan keluarga Plantae. Sebelum diketahui manfaatnya, tanaman terong dulu hanya dijadikan tanaman liar saja selama ratusan tahun. Pada saat abad kelima, terong dibudidayakan hingga sekarang. Namanya juga manisan, Fams, jadi bikinnya harus ditambah gula. Hehehe. Oh iya, Fams, terong yang digunakan untuk bikin manisan harus masih muda. Sebaiknya terong belum memiliki biji dan teksturnya padat. Oh iya, hanya terong ungu aja ya yang digunakan untuk manisan. Katanya dari berbagai jenis terong yang ada, hanya terong ungu saja yang punya kualitas yang paling baik. Setelah bersih, terong harus direndam dengan air kapur sirih selama 8 jam atau 1 malam. Selain bisa menghilangkan getahnya, air kapur sirih juga bisa mempertahankan tekstur terong yang padat. Maklum, terong yang direndam terlalu lama, teksturnya bisa berubah jadi lembek tuh. Lanjut, proses karamelisasi. Oh iya, gula ini sudah digunakan oleh manusia sejak 2000 tahun lalu untuk menciptakan rasa manis. Sebelumnya, orang Cina kuno, Yunani, dan Romawi kuno hanya memakai madu untuk proses pemanis makanan dan minuman. Selain itu, gula bisa dipakai untuk mengawetkan makanan tuh. Buktinya manisan terong ini bisa awet sampai 6 bulan loh, tanpa bahan pengawet buatan. Fams, proses ini sebenarnya masih sama dengan pembuatan dodol. Selama dimasak, adonan harus terus diaduk supaya nggak gosong. Jangan lupa tambahkan sitrun dan vanili agar manisan terong memiliki tekstur kenyal dan beraroma harum. Fams, terong ini harus dimasak sampai 4 jam. Katanya nih, kandungan kalsium pada terong lumayan tinggi, sehingga bisa memperkuat tulang dan persendian. Terong juga bisa mencegah anemia karena mengandung zat besi. Agar lebih awet, manisan terong harus dijemur hingga 3 hari atau sampai teksturnya menjadi keras, Fams. Kalau kadar airnya sudah habis, terong gak cepat busuk. Nggak hanya manisan terong aja, ada juga loh manisan terong yang berbalut coklat. Beuh, cocok nih buat kalian yang gemar makan coklat. Hihihi. Siapa sih yang gak suka es krim? Hampir seluruh lapisan masyarakat menyukai hidangan dingin ini ya. Fams, salah satu kedai es krim di Bandung ada yang membuat es krim dari sayuran. Misalnya, es krim brokoli ini nih. Dengan mengkonsumsi olahan brokoli, otomatis kita bisa mendapatkan vitamin C yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Bahkan ada kandungan vitamin A, K, dan folat loh. Manfaatnya bisa mencerahkan kulit. Tapi Fams, hanya brokoli organik saja ya yang digunakan untuk bikin es krim ini. Karena organik, brokoli harus dicuci dengan air garam biar hama yang masih bersembunyi di balik batang brokoli bisa mati, Fams. Kemudian brokoli dikukus sampai teksturnya lunak. Setelah dikukus, diamkan sejenak sampai suhu panasnya lenyap. Lalu haluskan dengan tambahan gula supaya rasanya manis. Oh iya Fams, es krim ternyata sudah ditemukan pada 700 tahun sebelum Masehi oleh Kaisar Tang di Tiongkok. Dulu es krim dibuat dari salju loh, lemak susu, dan buah-buahan. Kalau sekarang sih es krim juga bisa dibuat dari sayuran. Wah, cocok ya disantap sama anak-anak yang doyan makan sayur. Selain brokoli, ada loh es krim wortel, taro alias ubi ungu, dan pisang. Semuanya dikemas dalam cup. Nggak hanya es krimnya aja yang menggoda selera, penyajian kudapan di sini juga menarik tuh. Misalnya, waffle dengan sarang laba-laba kayak gini. Cakep deh.
Nggak seperti anak-anak zaman now yang terbius dengan gadget. Anak yang lahir tahun 90-an pasti nggak asing dengan mainan ini. Iya, lilin malam. Fems, lilin buatan warga Garut ini harganya lebih terjangkau loh. Satu buahnya hanya Rp1.500 saja. Nggak hanya menyenangkan aja Fems, bermain lilin kayak gini ternyata bisa menguatkan jari-jari anak loh. Permainan ini juga bisa melatih imajinasi mereka. Lilin ini Fems ternyata dibuat dari campuran tapioka alias pati dari umbi singkong. Cara bikinnya, adonan lilin dicampur dengan tepung tapioka. Lilin ini Fems juga bisa loh digunakan sebagai lilin api. Itu loh lilin yang biasa dipakai untuk penerangan saat mati lampu. Hehehe. Lilin ini harus dibuat cair dulu Fems, biar bisa dicampur dengan bahan lainnya. Lilin cair ini Fems berfungsi sebagai pengikat adonan. Soalnya lilin bersifat kenyal dan elastis saat dibentuk. Suhu yang panas bisa membuat tepung tapioka menjadi kental. Namanya juga mainan anak-anak Fems, jadi harus dikasih pewarna yang aman. Alat ini Fems bisa membuat pewarna tercampur rata. Sesekali jangan lupa dicek tingkat kepadatannya ya. Fems, lilin malam ini harus ditunggu sampai suhunya dingin supaya tidak melukai tangan pengrajin. Mainan seperti ini mudah dibentuk Fems karena kandungan karbonnya sangat rendah, yaitu dengan ikatan atom antara 20 sampai 40. Semakin kecil ikatan atomnya, maka semakin mudah mencair Fems. Waktunya kita jalan-jalan Fems. Sebagai warga Indonesia, kita harus bangga. Pada tahun 1991, Pulau Komodo sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau yang ditemukan pada tahun 1910 ini berada di gugusan Kepulauan Nusa Tenggara. Di pulau ini terdapat hewan yang bisa hidup selama 40 hingga 50 tahun Fems. Iya, komodo maksudnya. Untuk menuju Pulau Komodo, kita harus menumpang kapal untuk menyeberangi pulau. Waktu tempuhnya sekitar 4 jam dari Labuan Bajo, Fems. Selama di perjalanan, kalian gak bakal bosen deh karena bisa menikmati keindahan alamnya. Oh iya, disebut Pulau Komodo karena 47 juta tahun lalu terjadi tabrakan antara benua Australia dan Asia Tenggara, sehingga menyebabkan Komodo berpindah ke Pulau Indonesia. Iklim dan habitat di sini cocok banget tuh sama si Komodo Fems, sehingga Komodo bisa berkembang biak dengan baik tuh. For your info nih, menurut tim ilmuwan internasional, di Australia juga pernah loh ditemukan fosil hewan yang identik dengan Komodo pada 300.000 tahun hingga 4 juta tahun lalu. Katanya sih, Komodo menjadi hewan reptil terbesar yang masih hidup sampai saat ini. Sekali makan, Komodo bisa bertahan hidup selama 1 bulan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka nggak begitu aktif mencari makanan tuh. Tapi kalian harus hati-hati saat dekat dengan Komodo Fems. Soalnya air liur Komodo mengandung racun. Menurut penelitian, air liur Komodo mengandung sekitar 40 hingga 60 jenis bakteri yang bisa membunuh melalui darah. Oh iya, Komodo ternyata sensitif terhadap gerakan tuh. Komodo menjadi lebih agresif ketika melihat gerakan berlebih. Dikiranya ada mangsanya tuh. Sebaiknya kalian didampingi oleh ranger saat dekat dengan Komodo ya, supaya lebih aman. Kalau Komodo mau menyerang, ranger udah siap menghalaunya dengan tongkat bercabang ini. Satu tips lagi nih Fems, berikan jarak aman dengan Komodo sekitar 3 meter aja. Soalnya Komodo bisa berlari sampai 18 hingga 20 km per jam atau setara dengan kecepatan rata-rata lari manusia. It's clear as day. I could go places and not lose my way.